Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Salib itu kurangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Penggalan syair lagu Prapaskah hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 kemarin telah menuntun saya untuk membuat renungan hari ini yang kami beri judul Mengalahkan Ketakutan Terbesar. Bacaan dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Bapak, Ibu, Saudara dapat membacanya sendiri setelah renungan ini. Saya hanya menampilkan beberapa ayat untuk mendukung tema renungan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Banyak ketakutan dialami manusia. Contohnya, takut gelap, takut dengan ketinggian, takut membuat kesalahan, takut menderita kerugian, dan lain sebagainya. Dari semua ketakutan itu ada satu ketakutan terbesar, yakni takut akan kematian. Hal itu karena tidak ada orang yang punya pengalaman kematian. Seseorang menuturkan pendapatnya kepada saya, bila kita saat ini mencari di seluruh dunia ini, tidak akan kita temukan seorang yang mampu memberitahu bagaimana rasanya mati. Karena itu kematian dirasa amat mencekam bagi manusia. Ada sebuah percakapan yang menurut kami sangat menarik untuk kami bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tepatnya saat kami berkunjung ke makam almarhum Ibu di Salatiga minggu lalu yang ditemani Bapak yang masih sehat. Awalnya saya ingin menyampaikan kata-kata penghiburan kepada Bapak bahwa Ibu sudah bahagia di sana. Namun jawaban Bapak justru malah membuka pikiran dan menguatkan kami kembali. Walaupun dengan jawaban yang sederhana, di sana lebih menyenangkan, buktinya orang yang sudah mati tidak pernah kembali lagi ke dunia ini. Hahaha, suatu jawaban yang menurut saya kocak, tapi dengan jawaban tersebut telah memberi makna teologis bagi kita orang percaya, yang terus memegang janji Tuhan, seperti dalam Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sehingga bagi orang beriman, kematian harus dimaknai sebagai suatu peristiwa yang membahagiakan dan bukan hal yang mencekam. Dalam bacaan hari ini, saya memaknainya bahwa Tuhan Yesus sedang mengajari kita bagaimana bersikap saat menghadapi suatu peristiwa, khususnya rasa takut ini. Kalau kita perhatikan cara Tuhan Yesus yang kalem, tidak terburu-buru dalam mengambil sikap, adalah suatu cara Tuhan di dalam mendidik kita untuk percaya kepada Dia, bukan percaya kepada kata orang lain, misalkan bahwa kematian itu akhir segalanya. Sikap Tuhan kalem tersebut bisa kita temukan dalam bacaan Yohanes 11 ayat 6 saat menerima kabar dari Maria dan Marta bahwa Lazarus, saudara mereka, sakit. Yesus tidak buru-buru pergi ke Betania mengunjungi mereka. Sengaja Yesus tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Dan jika kita baca ayat selanjutnya, oleh Yesus dikatakan bahwa kematian hanya dianggap sebagai tidur saja. Tidak heran saat Yesus tiba, Lazarus sudah mati. Tubuh tak bernyawa, bahkan sudah 4 hari terbaring di kuburan. Dan orang-orang sedang memberikan penghiburan kepada keluarga Marta dan Maria atas meninggalnya Lazarus. Selanjutnya Yesus meminta ditunjukkan letak kubur Lazarus. Di situ dia berikan perintah untuk mengangkat batu penutup kubur. Lalu dengan keras dia memanggil Lazarus keluar. Menakjubkan, orang yang telah mati itu keluar dengan kaki dan tangan masih terikat kain kafan dan muka tertutup kain peluh. Seperti dalam ayat 44, Lazarus bangkit dari kematian.
Melalui peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus menaklukkan ketakutan terbesar manusia, yaitu takut akan kematian. Seperti janji Tuhan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Benar, kita tidak mampu mendeskripsikan suasana setelah kematian. Namun kita beriman ada kebangkitan di dalam Yesus. Di dalam Yesus kematian bukan akhir, sebaliknya awal kehidupan baru yang kekal dalam kerajaan surga. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan pemahaman dan pengertian kami dalam memperbaiki iman percaya kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin.